Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Setelah kami memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal hingga akhir. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Mari kita buka Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada pernyataan, namun aku hidup. Ya, ini kata hidup di sini bukan sekedar bernapas, bukan sekedar bergerak. Dulu kan kita punya akuarium toh. Ya. Ikan itu nggak ada tuh yang namanya ikan itu diem. Kalau ikan diem pasti mati. Ikan itu gerak, udah mentok sana gerak lagi, mentok sana muter lagi. Ya pertanyaan, ikan itu bergerak punya tujuan nggak? Enggak. Jadi hidup itu bukan sekedar bernapas. Tadi Esra sudah bilang, hidup itu bukan sekedar bergerak. Memang orang mati tidak bergerak lagi. Walaupun kamu seret, kamu ajak dia untuk berdiri, tidak bisa karena dia sudah mati, tidak bergerak. Ada hal yang menarik di situ, di mana orang Kristen kalau hidup, ada dua hal Papi melihat di situ. Dia hidup bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yang pertama, hidup kekristenan adalah hidup oleh Kristus. Sama-sama katakan hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus. Ada Pak Robi Sutiono, itu bosnya Esra, dia buat profil fik di WA-nya dalam bahasa Inggris. Kalimatnya begini. If you run alone, jika kau berlari sendiri, it's name race, itu namanya perlombaan atau pertandingan. But, tetapi if you run with God, jika kau berlari bersama dengan Tuhan, it's name grace, itu adalah kasih karunia. Gitu. Jadi kalau kamu berlari sendiri, itu dinamakan race, pertandingan atau perlombaan. Tapi kalau kamu berlari bersama dengan Tuhan, itulah yang dinamakan grace atau kasih karunia. Hidup kekristenan itu bukan hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri. Hidup kekristenan itu hidup yang mengandalkan Tuhan. Sepakat katakan amin? Amin. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus pernah bilang apa? Without Lord, you are nothing. Tanpa Tuhan, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, yuk kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita libatkan Tuhan, pasti ada aja mukjizat. Pasti ada saja hal yang tak terduga, yang tak terpikirkan, yang tak terlihat, yang tak terdengar, tapi itu disediakan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Sudah terbukti dalam kehidupan kita, bukan? Di mana 2 tahun pandemi ini kita tidak punya pelayanan, tidak ada khotbah, tapi Tuhan pelihara kita dahsyat.
Atau ada orang di Singapura yang memberkati kita 1 tahun lebih. Ataunya ada kawan-kawan lama yang gak pernah muncul, tiba-tiba muncul dan tidak hanya menyapa, tidak hanya menegur, tapi juga memberkati kita. Sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan. Hidup kekristenan adalah hidup yang bergantung kepada Kristus. Garis bawahi kata di dalam. Kalau orang Yunani bilang en Christo. Tapi kadang-kadang kalau dulu sering nulis surat, ya kan, di bawah sebelum tanda tangan, di atas tanda tangan papi tulis en Christo, dalam Kristus. Nah, menariknya kata dalam ini, itu kalau ingat kata dalam itu, ingat beberapa kata ini. Pertama, kata dalam atau orang Yunani itu bilang en, itu artinya adalah pondasi. Jadi en Christo itu artinya pondasinya adalah Kristus. Nangkep? Rumah ini pondasinya di mana? Bawah. Kelihatan nggak? Enggak. Jangan lupa, kekuatan orang Kristen itu bukan kekuatan yang kelihatan. Kekuatan orang Kristen itu kekuatan yang tidak kelihatan. Rumah ini kekuatannya bukan di tembok. Rumah ini kekuatannya bukan di atap. Rumah ini kekuatan di pondasinya. Jadi kalau papi sama mami ini tinggalnya di Kalasan, dekat Candi Prambanan. Sementara sekretariat gereja kita di dekat Keraton Yogyakarta. Pojok Beteng. Jadi di sebelah selatannya keraton. Nah, papi kalau mau ke sekretariat gereja selalu lewatin keraton. Nah, di depan keraton Yogyakarta itu ada pohon beringin besar banget. Besar. Jadi orang Jogja itu sering kalau siang hari nongkrong di situ karena rindang. Pohonnya kalau kita lihat saking gedenya gitu, kita kagum. Hebat banget ya. Nah, papi lewat, papi lihat tuh pohon. Berapa hari kemudian papi lewat, pohon ini tumbang. Kaget kan? Loh, kok tumbang? Padahal besar. Penasaran, akhirnya papi berhenti, papi deketin itu pohon. Kenapa pohon itu tumbang? Memang ada angin, tapi tidak terlalu besar. Rupanya selidik punya selidik, pohon yang besar ini tumbang karena akarnya sudah digerogotin. Gitu. Jadi bayangin dia pokoknya yang besar, pohonnya yang besar, hanya kena angin dikit rubuh. Rupanya akarnya sudah banyak yang digerogoti dan mati. Nah, bisa jadi kehidupan kita juga demikian, kita masih bergereja, kita masih melayani, tapi pondasi kita sudah kering. Pondasi kita sudah mati, ini bahaya. Hari ini Tuhan ingatkan, en Christo, di dalam Kristus, pondasimu perhatikan. Terus apalagi kalau ngomong en Christo, kalau yang pertama pondasi, yang kedua posisi. Sama-sama katakan posisi. Posisi. Posisi itu artinya bukan sekedar dekat, tapi di dalam. Kayak gimana nih maksudnya posisi bukan dekat tapi dalam? Contoh, besok, perhatikan kalimat ini. Besok papi ke Jombang. Apa yang Anda artikan? Ya ke Jombang besok. Ke kota Jombang ya kan? Ya. Bukan ke dekat Jombang kan? Nangkap maksudnya? Nangkep. Beda di dalam kota Jombang dengan dekat kota Jombang. Jadi kata en itu menunjukkan di dalam, bukan di dekat. Nangkap maksudnya? Ya. Jangan jadi orang Kristen yang di dekat Yesus, tapi di dalam Yesus. Nah, itu dia. Jadi ada 3 P. P pertama tadi kalau ngomong di dalam itu artinya apa? Posisi. Pondasi. Yang kedua posisi. Dan yang ketiga pribadi. Sama-sama kata pribadi. Pribadi. Nah, en Christo itu artinya kita ada dalam pribadi Yesus. Ya, jadi 3 hal ini boleh menjadi peringatan bagi kita bahwa orang Kristen itu adalah hidup yang di dalam Kristus. Dia harus ingat pondasi hidupnya adalah Yesus.
Dia harus ingat bahwa posisinya harus di dalam Kristus, bukan di dekat Kristus. Dan dia harus ingat bahwa Tuhannya adalah pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan yang kedua, hidup orang Kristen adalah hidup oleh iman. Nah, ada sedikit bantuan di Ibrani pasal 11, coba rumah baca ayat 1. Ada definisi iman di situ. Apa yang diartikan iman? Kita lihat dulu. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Anda itu berharap bukan karena keyakinan secara pribadi. Apa keyakinan secara pribadi? PD, ya. Tapi keyakinan kepada Tuhan. Nangkap nggak maksudnya di sini? Nangkap. Kalau PD, percaya diri itu menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, ya. Tapi kalau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu yang namanya iman. Di bagian lain ada pernyataan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap. Kita yakin harapan itu akan terwujud. Karena apa? Iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat. Tapi kita punya keyakinan. Kenapa? Karena ada iman. Bahwa yang tidak kita lihat itu nanti akan kita lihat. Dulu waktu kita pertama kali punya mobil belum ada, tapi buat garasi. Betul ya? Iya. Padahal mobil belum ada. Berapa lama papi nggak tahu. Waktu itu orang-orang juga mungkin Pak Rudi buat garasi, mau mobilnya nggak ada. Lama-lama papi juga mikir nggak apa-apa lah buat aja. Yang penting motornya nggak kepanasan. Satu hari habis pelayanan ada orang diberkati dengan khotbah yang papi sampaikan. Berapa lama dia yang akhirnya ngajak ke toko mobil. Akhirnya kita punya mobil. Nah, jadi belum melihat, tapi sesuatu yang belum dilihat itu nanti akan dilihat. Karena iman. Coba kita lihat lagi. Markus pasal 11. Markus 11 ayat 23, gimana bunyinya di situ? Iman di situ artinya percaya yang dikontraskan dengan kata tidak bimbang. Gitu. Mulai nangkep nggak di sini arti iman tadi? Jadi Ibrani 11 tadi kita berharap. Sesuatu yang kita harapkan itu pasti akan terjadi karena dasar harapan kita adalah iman. Sesuatu yang tidak kita lihat itu nanti akan kita lihat karena iman. Tapi itu bukan didasari kepercayaan kepada diri sendiri atau PD bahasa sekarang. Ya. Ya, jadi bukan keyakinan kepada kepercayaan diri sendiri, tapi menaruh kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ingatkan lagi di Markus 11 tadi, iman itu bukannya bimbang, iman itu percaya. Tapi sekali lagi bukan percaya pada diri sendiri, percaya Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Hari ini Tuhan ingatkan kita melalui Galatia pasal 2 ayat 20, hidupnya orang Kristen itu adalah hidup yang di dalam Kristus. Yang kedua, hidup orang Kristen adalah hidup oleh iman. Biarlah ini boleh menjadi peringatan bagi kita supaya kita makin sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.